Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kodengsa. Para pendengar selalu diberi kesehatan. Melanjutkan Napaktilas Maulana Saidi Syekh Qadirun Yahya Part 2 yang berjudul Suluk dengan Syekh Abdul Majid. Setelah kejadian memimpin suluk sebelum ikut suluk itu, maka ayahanda guru merasa bersalah dan dalam hati beliau berkata, tidak benar aku ini. Bagaimana aku harus mempertanggungjawabkan semua ini kepada guruku dan Allah. Akhirnya beliau memutuskan untuk mencari seorang syekh yang ahli tentang tasawuf untuk menanyakan hal-hal mengenai suluk sekaligus melaporkan apa yang telah beliau kerjakan. Pada waktu ayahanda guru sampai dalam daerah Kabupaten Tanah Datar, beliau bertemu dengan Syekh Abdul Majid yang juga ahli tasawuf, murid dari Syekh Bustami yang terkenal dengan kekeramatannya. Jauh hari sebelum ayahanda datang, Syekh Bustami memberikan nasihat kepada Syekh Abdul Majid. Hai Majid, 30 tahun engkau menjadi syekh akan datang kepadamu seorang anak muda yang akan meminta suluk kepada engkau akan memberikan ijazah kepada dia. Dan ternyata anak muda yang dimaksud tidak lain adalah ayahanda guru sendiri yang sudah 30 tahun dinantikan oleh Syekh Abdul Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda guru memberi salam kepada Syekh Abdul Majid ketika pertama sekali bertemu. Ya Tuan Syekh, saya mohon disulupkan. Saya sudah menyulupkan tapi rasanya tidak bertanggung jawab, mohon kami disulupkan. Syekh Abdul Majid berkata dalam bahasa Padang, indak begitu doh, awak suluk menyulupkan, maksudnya, tidak begitu, kita ini saling suluk menyulupkan. Saya tidak mau menyulupkan Tuan tapi di antara kita saling suluk menyulupkan, maksudnya antara Syekh Abdul Majid dengan ayahanda guru saling memimpin suluk. Mula-mula ayahanda guru menganggap ucapan itu hanya gurauan atau basa-basi. Ketika jamaah suluk sudah berkumpul, Syekh Abdul Majid mempersilahkan ayahanda guru untuk zikir dalam satu kelambu. Barulah ayahanda guru menyadari kalau ucapan kita ini saling suluk menyulupkan, adalah ucapan yang serius dan dalam pandangan Syekh Abdul Majid. Kedudukan rohani ayahanda guru sudah sedemikian tingginya walaupun secara zahirnya belum pernah ikut suluk. Ada kejadian menarik dan lucu yang sering kali diceritakan oleh ayahanda guru tentang suluk dengan Syekh Abdul Majid. Berikut kisahnya. Di dalam kelambu itu kalau berzikir duduk berdua seperti orang mendayung sampan. Ketika tidur kaki saya ke kepala beliau. Maksudnya Syekh Abdul Majid dan begitu juga sebaliknya. Awak anak muda yang lasak baru berumur 33 tahun sedangkan beliau orang tua yang jinak. Waktu tidur bergulung badannya. Sesudah 3 hari ujung kaki saya masuk ke hidungnya. Setelah kejadian itu, ayahanda guru merasa bersalah dan meminta izin kepada Syekh Abdul Majid untuk berzikir di tempat yang lain. Buya, tidak usahlah saya zikir satu kelambu dengan Buya. Saya ini kalau tidur lasak, masa kepala Buya saya tendang. Salah hadap saya ini, mohon diberi tempat lain untuk saya. Kalau begitu, jadilah, kata Syekh Abdul Majid. Syekh Abdul Majid memberikan tempat zikir kepada ayahanda guru di bawah tempat biasa beliau berzikir, sedangkan beliau tetap berzikir di atas di tempat biasa. Selama suluk itu banyak terjadi keajaiban. Ayahanda guru berzikir selama 3 hari 3 malam tanpa keluar dari kelambu, tidak mandi, tidak makan dan tidak minum sedikit pun. Syekh Abdul Majid terus memimpin suluk sedangkan ayahanda guru tetap zikir sendiri. Setelah 3 hari Syekh Abdul Majid mandi, selesai mandi kebetulan ayahanda guru juga keluar. Ketika bertemu dengan ayahanda guru, Syekh Abdul Majid berkata, Buya, setelah ini saya tidak boleh memimpin suluk lagi. Ayahanda guru terkejut karena Syekh Abdul Majid memanggilnya Buya kepada beliau. Sebuah panggilan kehormatan untuk para ulama yang dihormati. Ucapan itu lebih cocok dari ayahanda guru kepada Syekh Abdul Majid. Ayahanda guru bertanya,
Jadi siapa yang akan memimpin suluk ini? Abuya, jawab Syekh Abdul Majid. Ayahanda guru agak sedikit bingung, kenapa di pertengahan suluk Syekh Abdul Majid menyerahkan kepemimpinan suluk kepada beliau, padahal tujuan ayahanda guru menemui Syekh Abdul Majid adalah untuk ikut suluk. Janganlah saya tidak pengalaman tentang suluk, jawab ayahanda guru menolak tawaran Syekh Abdul Majid. Oh, tidak boleh saya lagi, nanti dihantam saya, kata Syekh Abdul Majid. Nanti siapa yang mentawajukan jamaah, kata ayahanda. Buya semua, termasuk saya ini mohon ditawajukan, jawab Syekh Abdul Majid. Ayahanda guru kembali menolak, tidak mungkin mentawajukan atau mendoakan orang yang sudah berumur 105 dan telah lama menjadi syekh. Ah, tidak mau saya mentawajukan Buya, durhaka saya nanti, kata ayahanda guru. Tidaklah, harus ditawajukan, ini perintah dari atas, kata Syekh Abdul Majid. Akhirnya ayahanda guru memenuhi permintaan dari Syekh Abdul Majid untuk memimpin suluk. Syekh Abdul Majid mengalami gangguan pada matanya, namun setelah ditawajukan oleh ayahanda guru matanya kembali sembuh. Sehingga kelak Syekh Abdul Majid pernah berkata kepada salah seorang murid dari ayahanda guru ketika berkunjung ke tempat beliau, "Gurumu itu sangat luar biasa, saya ini sembuh berkat syafaat dari gurumu, jangan pernah kalian menggantikan gurumu dengan yang lain." Kebetulan suluk itu berlangsung pada bulan Zulhijjah atau suluk haji dan ditutup 1 hari sebelum hari raya. Syekh Abdul Majid di akhir suluk memberikan sebuah ijazah yang istimewa kepada ayahanda guru. Disebut istimewa karena selama ini Syekh Abdul Majid tidak pernah memberikan satupun ijazah kepada orang lain. Kebetulan pula Syekh Abdul Majid adalah seorang yang buta huruf, tidak pandai menulis dan membaca. Tapi anehnya malam itu Syekh Abdul Majid menulis ijazah dengan huruf yang sangat bagus, dan di dalam ijazahnya tertulis keistimewaan ayahanda guru. Walaupun telah mendapat ijazah dari Syekh Abdul Majid, namun dalam hati ayahanda guru belum puas. Dari gurunya Syekh Muhammad Hashim Buayan belum sempat diberikan kaifiyat meminta suluk kepada Syekh Abdul Majid, malah disuruh memimpin suluk. Akhirnya ayahanda guru memutuskan untuk menemui nenek guru yaitu Syekh Muhammad Hashim, untuk meminta ikut suluk. Saat itu kebetulan menjelang Ramadan tahun 1950, dan nenek guru sudah memutuskan dan mengumumkan kepada seluruh muridnya, bahwa pada bulan Ramadan kali ini tidak diadakan suluk dikarenakan ada hal-hal yang teramat berat yang tidak bisa diberitakan oleh nenek guru. Ketika ayahanda guru datang dan meminta izin untuk suluk, nenek guru terkejut. Satu sisi beliau sudah memutuskan untuk tidak suluk, namun di sisi lain nenek guru telah berjanji kepada ayahanda guru, kalau kapan saja datang ke tempat beliau akan diadakan suluk walau cuma 1 orang. Akhirnya nenek guru memenangkan janjinya dan membuka suluk. Sebelum suluk dimulai, ayahanda guru menyerahkan ijazah yang diberikan oleh Syekh Abdul Majid kepada nenek guru dan nenek guru menerimanya. Suluk pertama itu ayahanda guru langsung diangkat menjadi khalifah, dan nenek guru berkata kepada, "Lihatlah itu, pelajarilah itu." Maksudnya lihatlah apa yang dilakukan dalam suluk, lihatlah cara memasak, cara membangunin jamaah, mengatur jamaah, menghidang dan lain sebagainya. Tidak pernah diajarkan kepada ayahanda guru cara zikir, bahkan kifiyat pun tidak pernah diajarkan oleh nenek guru. Itulah pertama kali ayahanda guru ikut serta suluk dengan nenek guru. Selama suluk tersebut, ayahanda guru sangat kuat sekali beramal. Betul-betul beliau laksanakan adab yang 21 dan secara jujur kami akui bahwa kami yang jauh lebih dahulu berguru dengan nenek guru, tak sanggup mengikuti ketekunan beliau dan kami menghaturkan salut yang setinggi-tingginya kepada beliau.
Pada suluk yang pertama kali itulah saya melihat dan mengetahui keistimewaan yang kedua kalinya diberikan nenek guru kepada ayahanda guru, yaitu memberikan kaji suluk secara keseluruhan sampai kepada tingkat yang paling tinggi, sedangkan kami angkatan yang lama-lama sudah puluhan kali ikut suluk belum lagi mencapai yang demikian. Sungguh hebat dan luar biasa sekali yang diterima dan dialami oleh ayahanda guru. Dan di balik itu tentu nenek guru telah mengetahui dan melihat tanda-tanda bahwa beliaulah satu-satunya nanti yang akan menjadi pewaris penerima panji-panji silsilah Tarikatullah, Ubudiyah Naqsyabandiyah Khalidiyah, setelah nenek guru nantinya telah tiada atau berlindung. Tepat sekali apa yang dikatakan oleh pepatah. Bukan intan bukan baiduri, bukan emas dapat dibeli, siapa untung dapat sendiri. Setelah selesai suluk, ayahanda guru pun diberi ijazah oleh nenek guru, dan keesokan harinya beliau bersama murid-murid kembali ke Bukit Tinggi. Semenjak itu, sesuai pula dengan tugas-tugas dan kesibukan ayahanda guru, beliau sering datang menemui nenek guru, baik nenek guru sedang berada di Sawah Lunto maupun sedang berada di Buayan. Ada kalanya kedatangan beliau sebagai ziarah biasa saja dan ada kalanya ikut suluk. Kedatangan beliau selalu diiringi oleh beberapa murid beliau. Bersambung.